Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang telah melimpahkan nikmat karunia, baik nikmat lahir maupun batin kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan mampu meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menambah nikmatnya kepada kita semua dalam hidup ini dan kita termasuk orang yang berbahagia. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kajian kita ini masih terkait dengan islahul qulub, yaitu bagaimana kita menata hati kita ini dan kita memulai pembicaraan memperbaiki hati ini dengan melihat kondisi hati yang ada dalam hati manusia itu sendiri, yaitu ada hati yang sehat dan hati yang sakit. Hati yang sehat adalah hati orang-orang yang beriman, sedangkan hati yang sakit adalah hati-hati orang-orang yang dilanda penyakit syirik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik. Mereka itu adalah manusia-manusia yang tergolong memiliki hati yang sakit. Semoga kita semua yang hadir ini termasuk orang-orang yang memiliki hati yang sehat, yang kita tunjukkan dengan ciri-ciri yang beberapa kali atau beberapa waktu yang lalu kita sudah mengkaji tentang ciri-ciri orang-orang yang memiliki hati yang sehat. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kajian kita hari ini masih meneruskan sekali lagi terakhir, yaitu ciri pemilik hati yang sehat. Orang yang memiliki hati yang sehat di sini disebutkan dalam Al-Quran ini bahwa orang-orang yang memiliki hati yang sehat, mereka akan memiliki komitmen yang tinggi untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan orang yang memiliki hati yang sehat ini menampaki perjalanan hidupnya di dunia ini dalam semua urusannya sesuai dengan apa yang ada dalam kitab dan sunnah Rasul. Bapak dan sekalian, jadi orang yang memiliki hati yang sehat ini, salah satu indikasinya adalah mereka menempuh perjalanan hidupnya ini dalam seluruh urusannya sesuai atau selaras dengan kitab Allah dan sunnah Rasul, sehingga mereka itu senantiasa mengikuti ittiba' terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamukumullah innallaha azizun hakim. At-Taubah 71. Dan orang-orang yang beriman, baik laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lainnya, yang senantiasa melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan senantiasa menegakkan salat dan menunaikan zakat dan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah
yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati, orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak lagu-lagu, tidak lagi ragu-ragu. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya. Serta berjuang di jalan Allah, baik dengan harta maupun jiwanya. Maka mereka itulah yang dikatakan orang yang benar imannya. Jadi iman itu tidak hanya sekedar sesuatu yang diyakini di dalam hati, tetapi juga sekaligus dibuktikan oleh amal perbuatannya. Bahkan berjuang di jalan Allah ini baik dengan harta maupun jiwanya. Bapak dan sekalian yang saya hormati, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya nampak dalam hidup dan kehidupannya yang memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Bahkan dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya tidak pernah mendahului Allah dan Rasul-Nya. Setiap mengambil keputusan dalam bidang apa saja, dalam segi apa saja, pasti mendahulukan Allah dan Rasul-Nya. Landasan pengambilan keputusannya adalah apa-apa yang dikatakan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah, dan yang disabdakan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Itulah tanda bahwa seseorang itu memiliki hati yang sehat, tanda bahwa dirinya adalah orang yang beriman, bahwa tidak pernah mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan memang itu dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Orang beriman tidak akan pernah mendahului Allah dan Rasul-Nya dalam seluruh tindakannya. Dalam seluruh tindakannya. Bapak dan saudara sekalian, dan memang seperti itulah konsekuensi daripada pernyataan deklarasi kita terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadat uluhiyah ini adalah syahadat ketaatan, syahadat kepatuhan. Kita menundukkan diri, berserah diri kepada Allah, kepada Rasul-Nya. Apa kata Allah dan Rasul-Nya, itulah kata dia, kata orang yang beriman. Tidak dibalik, Allah dan Rasul-Nya harus mengikuti hawa nafsunya. Artinya Allah dan Rasul-Nya harus mengikuti selera dirinya. Tidak seperti itu orang yang beriman. Orang yang beriman dirinya merasa tidak tahu, merasa bodoh di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Tidak merasa pinter di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga bila Allah berfirman, Rasulullah bersabda, maka Bapak dan sekalian orang yang beriman siap tanpa reserve menerima, melaksanakan dan memperjuangkan apa adanya apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasul-Nya, tanpa merubah sedikit pun, tanpa menyesuaikan dengan keinginannya, kemauan hawa nafsunya, sama sekali tidak. Bahkan hawa nafsunya ditundukkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah orang-orang yang beriman, bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Nah, sekarang ini zaman yang serba bebas ini, di mana manusia memiliki pemahaman antroposentrisme, bahwa segala sesuatu diukur oleh dirinya, oleh diri manusia itu sendiri, sehingga yang dikatakan benar itu adalah menurut kemauannya masing-masing, hawa nafsunya masing-masing. Yang menjadi tolak ukur dalam hidup dan kehidupan ini adalah dirinya.
Nah, sekarang di zaman kebebasan ini manusia diberikan kebebasan sedemikian rupa sampai juga menerjang batas-batas kebebasan itu sendiri. Yang mestinya otoritas kewenangan yang berupa kebebasan atau kemerdekaan yang diberikan kepada manusia itu digunakan untuk memahami ilmu Allah yang ada di dalam kehidupan ini, baik itu ayat kauniyah maupun qauliyah, sehingga kebebasannya itu sampai kepada kebenaran yang mutlak, yaitu wahyu itu sendiri, Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Sehingga ketika wahyu Al-Quran dan As-Sunnah ini sudah dijumpai atau ditemukan yang menjadi keputusan dari proses pengembaraan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, maka sikapnya adalah sami'na wa ata'na. Sikapnya mendengar dan taat apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya atas dasar ilmu, bukan taat tanpa dasar, tanpa hujjah. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya merupakan kebenaran absolut, kebenaran mutlak. Sedangkan potensi yang ada dalam diri manusia yang berupa pendengaran, penglihatan dan hati nurani yang kita kenal dengan akal adalah merupakan sebuah alat yang diberikan oleh Allah, yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia ini untuk digunakan membaca, meneliti, memahami, mengetahui, melihat, menimbang sampai pada sebuah keputusan terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah merupakan sebuah diktum keputusan dari sebuah proses perjalanan akal manusia. Maka ujung-ujungnya adalah kalimat la ilaha illallah. Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati, mestinya semakin mendalam ilmu kita, semakin mendalam pengembaraan ilmu pengetahuan kita, maka ujung-ujungnya adalah kesadaran tauhid ini, kesadaran tauhid uluhiyah ini. Sebab tauhid uluhiyah ini didahului dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah tauhid ilmiah. Jadi tauhid rububiyah atau tauhid ilmiah itu merupakan pintu gerbang untuk memasuki kalimat uluhiyah, tauhid uluhiyah. Karena itu orang Islam adalah orang yang mengambil keputusan untuk berserah diri kepada Allah dan Rasulnya setelah pertimbangannya matang. Istinya memiliki landasan pertimbangan ilmiah yang mantap. Setelah melihat, menimbang, baru memutuskan. Jadi kalau kita sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah merupakan keputusan final yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun dan siapapun. Itulah merupakan kalimat kebenaran yang akan diperjuangkan dalam hidup dan kehidupan ini. Itulah kalimat kebenaran yang akan ditaati. Apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya akan diterima dengan penuh kepasrahan dan dilaksanakan dengan penuh ketaatan dan dilaksanakan dengan penuh keridhaan, kesenangan, dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Bapak dan sekalian, jadi begitu konsekuensi kalau kita sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga Bapak dan Saudara sekalian yang berbahagia, orang yang sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka hidupnya hanya dibangun di atas landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itulah yang menjadi pekerjaan hidupnya selama hayat di kandung badan. Dia tidak hidup dan mati kecuali membawa kalimat ini, kecuali membawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itu
seluruh gerakan hidupnya, artinya seluruh kegiatannya, aktivitasnya, pengorbanannya, perjuangannya adalah dalam rangka mengibarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidupnya hanya satu saja, yaitu untuk beribadah kepada Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Bapak-bapak dan sekalian yang saya hormati, bila kenyataan hidup kita seperti itu, maka itu sudah menunjukkan atau mengindikasikan bahwa kita ini sehat rohani kita, waras jiwa kita. Kita memiliki hati yang salim, yang dikenal dengan qalbun salim. Jika tidak, artinya hidup dan kehidupan kita ini bukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah seperti yang dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW, maka kita ini sakit jiwa kita, sakit batin kita, sakit hati kita. Dan Allah menambah sakit terhadap orang yang sudah sakit batinnya seperti itu. Tetapi kalau orang istiqomah di jalan Allah, maka semakin sehat, semakin tercerahkan, dan semakin tercerahkan. Terus menerus seperti itu. Jadi kebaikan yang dilaksanakan karena mereka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka itu akan menambah kebaikan yang baru lagi, akan menambah energi baru lagi untuk berbuat baik. Terus begitu, sehingga kerja orang yang memiliki hati yang sehat ini akan semakin besar pengaruh kebaikannya dalam hidup dan kehidupan ini. Begitu dan seterusnya dan seterusnya. Beda dengan orang yang memiliki hati yang sakit. Kalau orang hati yang sakit, akhirnya perbuatannya sakit, perbuatannya jelek, maka itu akan semakin nyandu, semakin adiktif. Orang yang merokok, katakan begitu, semakin merokok. Orang yang minum, semakin ketagihan. Orang yang mau limau, oh gitu terus semakin tuh. Sehingga Bapak dan Saudara sekalian berbahagia. Orang yang sakit hatinya sehingga melakukan perbuatan amar maksiat, melakukan perbuatan keji, fahsya dan mungkar, maka itu akan menambah kokohnya untuk berbuat kemaksiatan dan kemungkaran. Begitu pula sebaliknya orang yang hatinya sehat, yang melakukan kebaikan dalam hidup dan hidup ini, maka akan semakin memperkokoh hidupnya untuk membangun amal soleh dan berjalan hidup dan kehidupannya. Nah, sehingga semakin kokoh dia berada di dalam kehidupan yang benar. Makanya orang beriman, laki maupun perempuan ini, akan saling menopang, saling mengokohkan, saling membantu, saling melindungi, saling bekerja sama dalam kesamaan dan kebersamaan untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Selanjutnya menegakkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala lewat zikir dalam bentuk salat fardu maupun salat sunnah dan zikir-zikir yang lain, serta mampu mengorbankan yang bersifat materi karena keyakinannya kepada yang gaib, karena percayanya kepada Allah, ya, sehingga siap mengorbankan apa yang lahir, termasuk diantaranya adalah berinfak, bersedekah, dan menunaikan zakat. Dan senantiasa istiqomah mentaati Allah dan Rasulnya. Dan hanya dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya kepada mereka. Ulaika sayarhamullah. Mereka itu yang akan dirahmati oleh Allah. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, dan orang yang sudah mendapatkan curahan rahmat Allah, maka hidupnya ini ringan. Hidupnya akan bahagia. Hidupnya akan terasa lapang. Hidupnya akan terasa lapang. Bukan kehidupan yang menyesakkan, yang terasa sempit,
yang serba sulit, tidak, tapi hidup dan kehidupan yang banyak jalan yang bisa ditempuh. Nah, Allah memberikan rahmatnya sehingga di antaranya orang yang beriman seperti itu memiliki kreativitas yang tinggi dalam menghadapi persoalan dalam hidup dan kehidupan kemanusiaan ini. Para sekalian, orang beriman akan iltizam, akan menetapi perintah-perintah Allah. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya. Maka perintah seperti ini akan diterima dengan penuh lapang dada. Bahkan hakikat ketaatan itu hanya diberikan kepada Allah, bukan lainnya. Ketaatan yang kepada Rasul karena perintah Allah. Ketaatan kepada ulil amri minkum ini minna, dari kita ini juga karena perintah Allah. Sehingga hakikat taat itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, seluruh perjalanan hidup dan kehidupannya hanya dalam rangka menunjukkan ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanannya ditujukan sebagai pengabdian yang paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dan apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul untuk kalian, fantahu, maka tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka itu harus kita tegakkan, harus kita laksanakan, harus kita ambil, kita gunakan, kita jadikan sebagai syariat, jalan hidup dalam menapaki perjalanan ini. Begitu pula apa yang dilarang oleh beliau, maka harus kita tinggalkan. Dan kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Artinya, kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Rasul-Nya, maka kita juga harus melaksanakan perintah ini untuk mentaatinya. Jika tidak, maka Allah menyatakan, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu amat keras siksanya. Bapak-bapak sekalian, dengan taat kepada Rasul, maka hakikatnya adalah taat kepada Allah. Allah sendiri juga mengatakan, "Mayyuti'ir rasulah faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, kepada Rasulnya, yaitu Muhammad, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Jadi siapa yang mentaati Muhammad Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah mentaati Allah itu sendiri. An-Nisa ayat 79. Begitulah realitas atau kenyataan orang-orang yang memiliki hati yang sehat. Hati orang yang beriman, yang mendapatkan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang memiliki hati yang sakit, maka kita lihat orang yang memiliki hati yang sakit ini senantiasa mengikuti setan yang durhaka. Yattabi'u kulla syaitanin marid. Orang yang memiliki hati yang sakit, orang yang sakit hatinya sebenarnya adalah sakit jiwa. Orang yang sakit hati adalah sakit jiwa. Maka orang yang sakit hatinya ini senantiasa mengikuti bujuk rayu, pengaruh dan tipu daya setan yang durhaka. Sehingga orang yang memiliki sakit hati ini, sakit jiwa ini, hati yang sakit ini senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan mengabdikan dirinya
kepada selain Allah. Jadi kalau sudah mengikuti bujuk rayu setan, maka setan ini bisa membujuk dan merayu seseorang itu karena kita sudah mengikuti hawa nafsu kita ini. Karena itu manusia yang sudah diperbudak oleh hawa nafsunya, maka mudah untuk dikuasai, didikte, bahkan dijajah oleh setan itu sendiri. Tapi kalau kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, di mana diri kita ini sudah kita abdikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jaga keistiqomahan ibadah kita kepada Allah, maka setan tidak akan mampu untuk mengganggu, menipu dan membujuk rayu orang-orang yang sudah memiliki iman yang baik seperti itu. Bapak-bapak sekalian, kalau kita sudah mengikuti hawa nafsu kita, al-hawa senantiasa berbicara dalam setiap aspek hidup dan kehidupan kita ini. Apa kata nafsunya sesuai dengan kepentingan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginan dan selera nafsunya hidup ini, maka enak itu makanan empuk bagi anak cucu iblis setan itu. Orang-orang yang seperti ini, bapak dan sekalian, dia akan terseret dalam kehidupan kemaksiatan dan kemungkaran, sehingga dia kelak akan menyesal. Wayandam lakin yauma la yanfa'ud nadam. Dia akan menyesal, akan tetapi tidak ada gunanya pada suatu hari nanti, di mana tidak ada gunanya penyesalan pada hari penyesalan, yaitu hari kiamat nanti. Allah menyatakan yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Itu suatu hari di mana wajah-wajah manusia ini dibolak-balik, artinya dipanggang finnar, di dalam api neraka, yaquluna, sambil mereka mengatakan ya laitana, aduhai seandainya kami ata'na Allah wa ata'na Rasul wa ata'na Rasulah, aduhai seandainya kami dulu mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, sekalian, jadi nanti kalau sudah hari kiamat, hari di mana kita menerima hasil dari perjalanan hidup kita ini selama hayat di kandung badan, selama kita di dunia ini, di mana kita akan menerima konsekuensi dari perbuatan kita di dunia ini, maka bagi manusia-manusia yang selama hidupnya tidak dalam rangka untuk mentaati Allah dan Rasulnya, tidak menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak dalam rangka mengibarkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak dalam rangka beribadah kepada Allah dengan ikhlas seperti yang dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW, maka mereka nanti akan dibakar di api neraka, dipanggang kayak sate itu, dibolak-balik, dipanggang di api neraka, tapi tidak mati, sehingga mereka mengatakan ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Duhai Tuhan kami, seandainya kami dulu mentaati Allah dan Rasulnya. Itulah hari penyesalan yang tidak ada lagi gunanya bagi mereka yang menyesal ketika hari penyesalan atau hari kiamat itu sudah tiba. Bapak sekalian yang saya hormati, seperti itu sifat-sifat orang-orang yang memiliki hati yang sehat. Ada 6 poin yang barangkali kita simpulkan. Orang-orang yang memiliki hati yang sehat, yang pertama adalah menerima kebenaran, yang kedua adalah mencintai kebenaran dan berlapang dada terhadap Islam, yang ketiga adalah memperkenankan panggilan iman,
dan senantiasa senang untuk menambah keimanannya, memperkuat keimanannya. Yang keempat adalah mudah ingat bila diingatkan. Ya, mudah ingat bila apa? Diingatkan. Yang kelima adalah yakin. Dan yang keenam adalah hatinya lunak untuk senantiasa mengingat Allah. Dan yang ketujuh ini adalah senantiasa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila dalam menapaki perjalanan hidup kita ini terbukti bahwa diri kita ini memiliki sifat karakter 7 tersebut, maka kita ini termasuk ahlul qulubi salimah, yang termasuk keluarga manusia-manusia yang memiliki hati yang sehat. Yang mana orang yang memiliki hati yang sehat itu akan tumbuh pohon iman itu dengan baik. Pohon iman itu akan tumbuh dengan subur dalam hati manusia yang sehat tersebut. Akan berkembang dan pada saatnya akan menghasilkan amal-amal soleh. Wa tara'ra'u wa tutmirul a'mal as-solihah. Bapak dan sekalian yang saya hormati, hati yang sehat adalah hati yang subur untuk tumbuhnya iman ini. Sehingga pohon yang tumbuh dan berkembang pada hati orang-orang yang subur itu, pada hati orang-orang yang beriman itu, telah akan menghasilkan buah. Dan buahnya itu adalah karya-karya kebaikan selama hayat dikandung badannya, selama hidupnya. Keberadaannya memberikan arti, memberikan nilai, memberikan manfaat, mampu menciptakan nilai tambah dalam hidup dan kehidupannya. Kedatangannya ditunggu-tunggu orang, adanya sama dengan adanya, bukan adanya sama dengan tidak adanya. Apalagi menjadi beban sosial, beban masyarakatnya, tidak. Tetapi justru kehadirannya memberikan solusi, memberikan pemecahan, meringankan beban-beban kehidupan yang ada. Bapak dan sekalian, sebaliknya orang-orang yang memiliki hati yang sakit, hati yang tidak sehat, maka itu seperti tanaman yang hidup di tanah tandus, yang semakin merana hidupnya, kehidupannya, ya, mengkhawatirkan, mencemaskan, dan membuat repot. Membuat apa? Repot. Itulah tanda-tanda kalau kita ini memiliki hati yang tidak sehat, alias hati yang sakit. Karena itu Bapak dan Saudara sekalian, penting sekali kita ini menjaga, merawat, dan membangun hati ini. Dan ini pekerjaan yang sangat pokok, yang asasi. Dan ini perlu mendapatkan perhatian dari kita sebagai manusia. Jangan sampai kita ini hanya sibuk dengan apa yang bersifat fisik, materi, sibuk dengan badan kita ini, sibuk dengan kulit kita, dengan wajah kita, dengan pakaian kita, dengan tempat kita yang bersifat fisik ini. Dan kita menterlantarkan, membiarkan hakikat kemanusiaan itu sendiri, yaitu rohani kita, hati kita ini. Apa artinya, Bapak dan Ibu sekalian? Kita berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung pencakar langit. Kalau gedung-gedung pencakar langit, jalan-jalan mulus, jembatan-jembatan yang indah, pelabuhan-pelabuhan yang bagus, lapangan terbang yang baik, transportasi yang luar biasa, ya. Tapi itu digunakan, dipakai
oleh manusia-manusia yang sakit jiwanya. Yang sakit apa? Jiwanya. Maka Bapak dan sekalian, kalau yang menjadi pengguna, pemakai, konsumen dari pembangunan fisik yang ada itu adalah manusia-manusia yang sakit, maka tidak lama bangunan fisik itu akan dirusak sendiri oleh manusia-manusia yang sakit itu sendiri. Tidak akan melahirkan kebaikan dan kemanfaatan, bahkan akan semakin menyengsarakan hidup dan kehidupannya. Karena itulah Bapak dan sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat kenyataan kehidupan manusia zaman sekarang ini, maka manusia sangat dominan hanya memberikan perhatian kepada pembangunan fisik dan kurang bahkan membiarkan pembangunan rohaninya. Kita lihat sekolah saja, sekolah dari pre sampai perguruan tinggi itu semuanya yang paling dominan adalah dalam rangka untuk mengenal, memahami dunia fisik, dalam rangka menguasai materi, tidak dalam kerangka untuk membangun manusia yang utuh sehingga rohaninya sehat dan melahirkan manusia-manusia pembangun dalam arti yang sesungguhnya. Padahal Bapak sekalian berbahagia kalau kita lihat sekarang ini, amat berat kalau manusia sudah sakit itu. Apalagi kalau dia menjadi pengambil keputusan dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Ya, kalau pemimpin-pemimpin kita ini adalah orang yang sakit jiwanya, orang yang sakit hatinya, atau dalam kata lain adalah orang-orang yang tidak beriman, maka keputusan-keputusannya itu pasti didasarkan oleh hawa nafsunya, oleh kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, kepentingan kelompoknya, golongannya, partainya. Ya, maka menjadi tidak tulus, tidak bersih, dan keputusannya tidak akan melahirkan keberkahan. Dan itulah yang terjadi, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, apabila masyarakatnya sudah sakit, karena pemimpinnya juga sudah sakit, karena gurunya juga sakit istilahnya, maka di sini, ya Bapak dan Ibu sekalian, kehidupan yang seperti itu adalah kehidupan yang tunggu saja ajalnya. Ya, tunggu saja apa? Ajalnya. Karena itu di dalam Islam ini dikatakan bahwa masyarakat itu akan sehat apabila memang masyarakat itu terorientasikan oleh wahyu, oleh Quran dan Sunnah. Jadi poros gerakannya itu adalah wahyu ini, Quran dan Sunnah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang akan melahirkan masyarakat yang sehat dan menyehatkan. Kalau manusia ini poros gerakannya adalah nafsu manusia, kepentingan manusia, maka akan melahirkan masyarakat yang sakit. Apalagi kalau manusia itu poros gerakannya adalah materi, maka sesungguhnya manusia itu sudah di kalang tanah. Hakikatnya masyarakat tersebut adalah masyarakat yang mati. Ini menurut penelitian para pakar sosial. Terpakar apa? Jadi kalau masyarakat itu terorientasikan oleh wahyu, oleh Quran dan Sunnah, hidupnya ini hanya mengabdi kepada Allah seperti Muhammad Rasulullah dan sahabatnya, beberapa sahabat yang silam, maka itulah masyarakat yang sehat. Dan kalau manusia ini sudah mengikuti selera hawa nafsunya, sehingga melahirkan kelompok-kelompok yang saling bertentangan, aliran-aliran yang saling bertentangan, karena manusia yang menjadi porosnya, ya, zaman sekarang ini antroposentris ini manusia menjadi porosnya ini, maka akan melahirkan manusia-manusia yang sakit. Selanjutnya, kalau manusia itu poros gerakannya adalah materi, dia bekerja demi materi, untuk materi, karena takut kehilangan materi, takut tidak dapat materi, karena kecintaannya kepada materi, karena bersandar hidupnya kepada materi. Masya Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau materi sudah menjadi poros gerakan hidupnya, maka sebenarnya manusia, masyarakat tersebut sudah di kalang tanah. Kata Nabi, takdir arba'an, maka takdirkan saja dengan takdiran. Hakikatnya masyarakat itu sudah mati, tidak akan mampu melahirkan masyarakat yang berbudaya,
masyarakat yang berperadaban. Tidak mungkin, itu masyarakat yang mati. Karena itu kalau kita ingin membangun masyarakat ini dengan benar, maka seperti firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum, suatu bangsa sebelum mereka merubah apa yang ada di dalam dirinya. Baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dzalika bi anna Allah lam yughayyiru. Dzalika bi anna Allah lam yughayyiru nikmatan anwa'ih. Nah, ya seperti ini. Sehingga Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum mereka merubah apa yang ada di dalam dirinya. Dzalika bi anna Allah lam yughayyiru. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kalau positif. Jadi intinya adalah hati ini. Intinya adalah apa? Hati ini. Jadi kalau kita ingin memperbaiki, merubah masyarakat ini, maka hati kita ini harus mendapatkan perhatian. Begitu pula Rasulullah SAW juga bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ingatlah sesungguhnya di dalam jasad manusia ini ada segumpal darah. Jika baik segumpal darah itu, maka baiklah seluruh jasad semuanya. Dan jika rusak segumpal darah tersebut, maka rusaklah seluruh jasad yang ada. Ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa segumpal darah itu adalah hati, ya. Jadi masalah rohani kita ini yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Semoga Bapak dan Saudara sekalian, dengan kehadiran Bapak dan Saudara sekalian di Majlis Taklim seperti ini, menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang memiliki hati yang sehat, yang ingin senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kita semakin kokoh kesehatannya, sehingga kita mampu untuk mengukir prestasi di dalam hidup ini untuk beramal saleh. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Bab ini selesai, kita akan masuk bab berikutnya pada masa yang akan datang. Kita sudahi dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.